Baik, pada video kali ini kita akan belajar unit 7, yaitu Automatic Procurement untuk SCM 500. Unit 7 itu akan kita bahas dalam exercise 22, 23, dan 20. Exercise 22 kita akan cek material yang sudah di setup untuk automatic procurement. 23 kita akan maintain source list-nya, kemudian 24 akan melakukan proses automatic procurement. Kita cek dulu materialnya adalah MM03, berikutnya untuk display material. Ya, material yang dipakai T-M500. Setelah saya pakai D, nomor saya. Kemudian setelah itu select views, kita pilih yang basic data 1, MRP 1, 2, kemudian storage location. Ya, kemudian kita continue, dia akan selalu minta organization level, yaitu plan-nya 1000, kemudian storage location-nya adalah 0001, ya, 0001. Ya, setelah itu kita continue. Oke, setelah continue bahwa berarti kita akan melakukan dilihat materialnya di MRP 1, ya, material type-nya adalah VB, yaitu manual reorder point planning. Lot size-nya adalah FX, fixed lot size-nya 3000. Kemudian kalau kita lihat di database MRP 2, dia kita lihat plan delivery time-nya 7 hari, kemudian GR processing time-nya adalah 1 hari. Ya, sehingga materialnya sudah tersedia dan siap kita gunakan untuk kita buatkan perjanjiannya, kita maintain source list maintenance-nya. Kita ke exercises 23, yaitu change contract-nya, ya. /n dulu. Ya. Kemudian kita ke MK02. Ya, di MK02 kita akan buat perjanjian ke T-M, T-K, sebentar, T-K 500, kemudian C, saya B, nomor saya. Ya, yang kita lihat adalah purchasing datanya. Ya, setelah itu kita enter. Ya, kalau misalkan nggak mau dibuka, kita bisa klik lebih dari 1, kita enter. Ya, kemudian kalau memang masih minta purchasing organization juga, maka kita, oh ya ini purchasing organization-nya diminta 1000, ya, belum diisi. Ya, maka kita ke purchasing data. Ya, 1000 di purchasing data, kita ke GR based inventory verifications, kemudian kita ke automatic, ke IRS, ya, saya scroll ke bawah, automatic purchase order, ya, automatic purchase order, kemudian automatic evaluation good receive, ya, sudah kita centang semua, maka kita save. Ya, jangan lupa tadi masukkan di purchasing organization, ya. Nah, setelah itu prosesnya berubah, kita akan buat kontraknya. Kontrak di ME31K. ME31K. Ya, ME31K, kita akan buat kontraknya. Kontraknya ke vendor TK500C, kelas saya B, nomor purchasing organization-nya 1000, kemudian juga purchasing group-nya, ya. Oh, ini tadi belum di-save, ya. Oke, saya save dulu, maaf. Setup-annya, ya. Kemudian saya /n. ME31K. Ya, nah ini dia, ya. Itu tadi masih screen-nya yang setup, ya. T-K 500 B, nomor saya, ya. Kemudian material type-nya adalah MK,
kemudian purchasing organization-nya 1000, purchasing group-nya adalah T, nomor saya, kemudian plan-nya adalah 1000. Ya, kemudian saya enter, dia akan ke header data. Ya, ini dia ke header data. Di header data kita masukkan dengan material T-M validity dulu ya. Validity-nya adalah tanggal 1 first of last month, yaitu tanggal 1 bulan 10 karena saya transaksi bulan 11 dan 31 bulan 12 ya, pada akhir tahun. Ya, dianggap pada hari ya. Validity start-nya adalah pada tanggal 1 bulan lalu dan validity end-nya adalah pada akhir tahun pada tahun ini. Jadi 31 Desember tahun ini. Gitu ya. Setelah itu Anda enter dulu. Ya, dia akan mengkonfirmasi apakah validity period-nya dilakukan di waktu yang lampau, kita iya. Ya, kemudian materialnya kita ketikkan D-M 500 D, kelas saya B, nomor saya, kemudian target kuantitinya adalah 100.000, kemudian harganya adalah 10 euro. Ya, setelah itu kita ke item detail. Nah, di item detail kita diminta masukkan text code-nya. Text code-nya ada di sini, yaitu input text 10%. Ya, input text 10%, kemudian GR base value IV, gitu ya, kemudian IRS. Ya, setelah itu kita save. Nah, dia akan minta info update, gitu ya. Info update-nya kita diminta untuk apa? Oh, no update atau update with plan, with or without plan. Ya, kita pilih yang A ya. Kita copy, kita save. Ya, maka nomor kontraknya juga akan keluar, ya. Nah, nomor kontrak ini yang akan Anda maintain di transaksi berikutnya, yaitu ME01. Ya, di ME01. Kita slash N dulu. Kemudian ME01. Ya, kemudian materialnya adalah T-M500D, kelas saya B, kemudian plan-nya 1000. Setelah itu saya enter. Ya, kemudian validity form-nya, gitu ya. Validity form-nya diminta bulan lalu, jadi bulan saya pakai bulan Oktober, tanggal 1. Kemudian valid to-nya adalah 31 Desember tahun ini. Saya pakai tahun ini ya, tanggal 31. Saya pilih. Kemudian setelah itu agreement-nya kita ketik di sini, yaitu tadi kalau Anda lupa agreement-nya, tadi bisa pakai ini TKM 500 gitu ya. Karena saya buat beberapa, nanti keluarnya beberapa, saya pilih yang nomor terakhir ya. Nomor terakhir saya adalah yang ini. Yang kepalanya 46. Ingat ya, kalau PO kepalanya 45. Ya, kalau Anda tadi sudah nulis pakai tangan, gitu ya, boleh-boleh saja. Jadi langsung diketikkan. Ini saya males ngetik, gitu ya. Kemudian itemnya adalah 10. Kemudian fix-nya kita centang. Kemudian MRP-nya kita tulis 1. Ya, setelah itu kita save. Ya, source list-nya sudah dirubah. Source list-nya sudah dirubah, gitu ya. Source list-nya sudah dirubah, kita melakukan proses automatic payment, gitu ya, automatic procurement di exercises 24. Ya, exercises 24 itu tas 1 itu melakukan penentuan
purchasing requirement-nya gitu ya secara otomatis, dan nanti dia akan kita convert langsung ke PO. Ya, kita ke MD04/N dulu, MD04. Ya, kemudian di MD04 Anda lihat di situ M500 D, nomor kelas saya B, nomor saya, kemudian plannya 1000. Setelah itu kita enter, kita lihat bahwa di sini sudah muncul stok, ya, sudah muncul stok. Ini kalau Anda nggak kelihatan, ini paling bisa di-expand gitu ya. Nah, ini bisa di-expand, jadi sudah muncul stok. Dan nanti kita lihat perubahan status di sini ya. Kemudian kita ke MD03. Ya, kita /N MD03. MD03 materialnya sudah tadi punya kita, sudah otomatis, plan-nya 1000, kemudian purchasing key-nya adalah NTech, kemudian create purchasing requisition-nya kita diminta 1, ini default-nya adalah 2, diminta 1, kemudian create MRP list-nya adalah 1, kemudian display result-nya kita jangan dicetak. Ya, setelah itu kita enter. Ya, please check input parameter apakah sudah betul. Jika memang betul, kita enter lagi. Ya, jadi MRP-nya sudah diproses secara otomatis. Ya. Nah, kita balik lagi di nomor 3 itu ke yang MD04 tadi. Statusnya sudah berubah belum? Ya, statusnya /N MD04. Ya, ini tadi M500B, nomor plannya 1000, ya. Kemudian kita enter. Jadi stop ya. Nah, sekarang statusnya sudah purchase requirement dengan recipient requirement-nya 300, availability quantity-nya juga 300. Ya, kalau tadi MD04 yang pertama itu statusnya masih stok. Nah, ini sudah ke purchase requirement. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses PO secara otomatis. Ya, nanti kita lihat ya statusnya lagi di sini. Kita ke /N, yaitu ME59N. Saya enter ME59N. Purchasing group-nya nomor saya, vendornya adalah TK500C, kelas B, kemudian plan-nya 1000, kemudian detail log-nya, saya ini Anda isi dengan 2, kemudian set purchasing-nya itu 2, set purchasing requisition to close itu dibuat 2. Ya, setelah itu Anda execute. Jangan lupa di-execute. Kalau tidak di-execute, nggak kelihatan bedanya. Ya, kalau nggak di-execute, tidak kelihatan bedanya. Anda execute. Nanti kita lihat statusnya ya. Nanti kita lihat statusnya. Nah, di sini purchase order successfully created, requisition successfully converted. Jadi PO secara otomatis sudah diproses dari requisition-nya. Ya, sudah otomatis gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan lihat statusnya. Ya, statusnya di /N MD04. Lihat itu tadi ya. Kemudian kita enter. Nah, statusnya sudah purchase order, bukan purchase requisition lagi. Ya, sudah purchase order, bukan purchase requisition lagi. Ya, jadi sudah bisa kita nego. Barangnya sudah ada. Ya, bukan PR lagi. Kemudian /N nego. Ya. Good receipt di tas 2. Ya. Kemudian good receipt itu
kita masukkan PO-nya dari 104, atau Anda bisa carilah ya. Saya juga lupa tadi nggak ngecek ya, tapi bisa ya. T-K500C kelas B ya. Oke, saya continue. Oke. Dari 1.4 ya. Dari 1.4. Create PO secara otomatis ya. PO secara otomatis. Di tanggal 26. Nah, ini ya tanggal 26 tanggal saya. Kalau PO itu yang kepalanya 45, kalau agreement 46. Ya, saya pakai 45 ya. Saya copy. Saya lupa tadi menyatet gitu ya, tapi tidak apa-apa. Bisa ya. Terus enter. Lalu Miko selalu. Nah, ini sudah ada barangnya tadi 300 ya. Sudah ada barangnya 300, don't forget to item okay. You can check this one. Nah, setelah itu Miko selesai. Oke, oh storage location. Oke, saya close dulu. Ini dia minta storage location. Storage location kalau belum diisi gitu ya, Anda bisa isikan di atas loh, Bu. Oh, ini ya, kok abu-abu. Anda bisa ke where, ya, storage location-nya bisa diisi di sini. 0001. Karena tadi kan kita otomatis berdasarkan brand. Ya, 0001. Oke, saya push. Oke, good receive-nya selesai. Saya ke MD04 lagi ya. Statusnya. Lihat status MD04. Ya, kemudian kita enter. Statusnya udah kosong lagi. Stoknya 300 lagi. Tadi kan maksimal 100.000 unit. Ya. Nah, kalau sudah begini kan sudah selesai ya good receive-nya, maka di exercises task exercises 24 task 2 nomor 3 itu kita akan set up itu transaksinya nanti bisa otomatis, yaitu flash N dan MRRL. Ya, slash N MMRL. Kemudian company code-nya 1000, kemudian GR processing, GR posting date-nya itu kemarin, ya. Anda bisa pakai tanggal ketika Anda bertransaksi, kemudian sampai ke hari ini. Untuk men-setup-nya. Ya, setelah itu vendornya adalah T-K500C nomor B. Kemudian dokumen selection-nya adalah 3, test run-nya adalah kita centang. Kemudian setelah itu kita execute. Ya, setelah itu kita execute, muncul begini, gitu ya. Ini kemudian kita back. Ya, kita back. Hari ini pakai back langsung. Go to back. Ya, kita back saja. Nah, ini kemudian test run indikatornya, gitu ya, kita deselect. Kita hilangkan, kemudian execute lagi. Oke. Oke. Sambil proses, Anda bisa lanjutkan display di nomor 4, invoice dokumen di MIRA, gitu ya. Kemudian
Anda juga, ini saya tunjukkan bagaimana setelah di back tadi. Ya, saya tunjukkan. Nah, ini di back tadi ya. Nah, ini maka dia Anda lihat di sini sudah ada nomor invoice-nya, gitu ya. Sudah ada nomor invoice-nya, FI dokumen itu nomor invoice ya. Kemudian nomor purchasing-nya sudah muncul, gitu ya. Secara otomatis ketika purchasing dokumen diproses, maka dia akan memproses secara otomatis ke invoice ya. Kemudian di tas 4 display invoice dokumen. Sebenarnya dari nomor ini di double klik itu juga sama saja ya. Tapi kalau Anda mau lihat MIRA R4 ya, /N dulu jangan lupa. Ini sama aja sebenarnya sudah kelihatan dari sini nomor dokumen. Ya, invoice dokumennya tadi ya, saya lupa ya, nggak di double klik tadi ya. Nah, invoice dokumen yang tadi ya, saya lupa ya nomor dokumen yang tadi. Nggak apa-apa, sudah selesai transaksinya gitu ya, bisa dilihat di nomor dokumen. Terima kasih.